Halo, mahasiswa baru Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat datang di UNS. Sebagai mahasiswa baru UNS, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang UNS. Salah satunya yaitu tentang budaya kerjanya UNS. Budaya kerja merupakan suatu komitmen konkret dari UNS untuk memberikan suatu semangat juang dedikasi dan pelayanan kepada semua pihak yang berada di lingkungan dalam maupun luar UNS. Budaya kerja UNS itu aktif, achievement orientation, customer stratification, teamwork, integrity, visionary, dan yang terakhir, entrepreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang entrepreneurship. Simak penjelasan berikutnya ya. Hai teman-teman, setelah kita tahu tentang budaya kerja UNS, selanjutnya kita akan mempelajari salah satu dari budaya kerja tersebut. Apa itu? Ya, entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Mungkin kamu sering mendengar kata entrepreneur, namun kamu tidak mengetahui sebenarnya apa itu entrepreneur. Karena itu, kita akan membahasnya. Menurut Saroso 2005, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki visi, semangat, dan melakukan suatu tindakan yang dapat dibuktikan atau secara nyata dalam dunia usaha untuk menciptakan dan mengembangkan sendiri sumber pendapatan atau income-nya tanpa harus bergantung pada orang lain. Menurut kamus Merriam-Webster, entrepreneur adalah seseorang yang mengorganir dan menanggung suatu resiko bisnis atau usaha. Selanjutnya yaitu menurut Andre J. Dabring 2008, pengertian entrepreneur adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, kita bisa simpulkan entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dari upaya untuk memanfaatkan peluang. Jadi, entrepreneur adalah aspek penting dari ekonomi. Mereka membantu memacu pertumbuhan dengan mengambil resiko pada ide-ide inovatif. Peluang keberhasilan mungkin tidak terlalu menjanjikan, tetapi jika berhasil, banyak upaya kewirausahaan mendorong industri maju secara dramatis. Tahukah kamu bahwa pengusaha dan entrepreneur itu berbeda? Beberapa orang masih menganggap pengusaha dan entrepreneur itu sama. Sekilas mereka memang terlihat sama, sama-sama memiliki bisnis dan karyawan sendiri.
Lantas, apa yang menjadi pembedanya? Seorang pengusaha biasanya akan menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan, keuangan yang lebih stabil, dan menjadi sukses. Sedangkan entrepreneur lebih peduli pada perubahan di sekitar dan mengejar passion untuk mencapai tujuan akhir yang memberikan kesenangan dan kepuasan. Entrepreneur kurang tertarik pada keuntungan secara finansial, tapi mereka fokus dalam mengembangkan produk atau jasa yang akan mereka tawarkan. Sukses menurut pengusaha adalah keberhasilan bisnis dan pelaksanaan kepentingan bisnis yang meliputi dirinya sendiri, partner bisnis, karyawan, pelanggan, investor, dan juga komunitas. Sedangkan menurut entrepreneur, melakukan pekerjaannya dan membiarkan perjalanan bisnisnya yang akan mendefinisikan kesuksesan yang ia capai. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu entrepreneur. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat yang harus dimiliki entrepreneur. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yuk kita cari tahu sama-sama. Sifat seorang entrepreneur. Ada 9 sifat yang harus dimiliki entrepreneur sukses. Yang pertama, niat dan tekad kuat. Dengan memiliki niat dan tekad kuat sejak awal, kamu akan bisa melewati semua hal tersebut dengan lancar. Berbeda jika niat kamu dari awal masih setengah-setengah, hasil yang kamu dapatkan pun juga tidak akan maksimal, teman-teman. Yang kedua, disiplin tinggi. Disiplin juga menjadi cerminan seseorang pekerja yang profesional. Jadi, jika kamu ingin menjadi entrepreneur yang sukses, sudah sepantasnya kamu mulai mendisiplinkan diri agar bisnis yang kamu jalankan bisa terus berkembang. Yang ketiga, memiliki kemauan keras. Dengan memiliki mental dan karakter serta kemauan yang keras untuk bisa sukses, seorang entrepreneur akan bisa melewati semua itu dengan lancar. Yang keempat, percaya kemampuan diri. Seorang entrepreneur yang memiliki karakter percaya pada kemampuan diri akan lebih bisa mengendalikan keraguan dan kegelisahan dalam menjalani bisnis. Selanjutnya, berani mengambil resiko. Keputusan untuk berani mengambil resiko ini menjadi salah satu mental dan karakter seorang entrepreneur. Jika terjadi resiko kerugian, itu sudah biasa dalam bisnis, teman-teman. Yang keenam, pantang menyerah. Seorang entrepreneur haruslah memiliki jiwa pantang menyerah, karena dalam kenyataannya, bisnis yang dijalankan tidak akan semulus yang dibayangkan. Yang ketujuh, jujur. Kejujuran haruslah mulai dibangun dalam lingkungan bisnis. Jika tidak, maka bisnis dapat dipastikan tidak akan bertahan lama, teman-teman. Dengan adanya kejujuran, maka semua pihak tidak akan dirugikan. Yang kedelapan, kreatif dan inovatif. Kreatif adalah suatu sifat untuk mencari hal-hal yang baru. Dan inovatif adalah sifat yang selalu mencari solusi kreatif. Yang kesembilan ada ikhlas dan bersyukur. Seorang entrepreneur harus ikhlas dan bersyukur terhadap hasil yang didapatkan. Inilah tadi 9 sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, teman-teman. Apa sih benefit entrepreneurship bagi mahasiswa? Apa pula pentingnya entrepreneurship bagi mahasiswa? Langsung saja. Yang pertama, yaitu untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau sering disebut juga MEA. Lalu yang kedua, yaitu untuk melatih soft skill mahasiswa seperti belajar manajemen waktu dengan baik antara waktu kuliah dengan waktu usaha dan berani berinovasi serta mengambil resiko.
Lalu yang ketiga atau yang terpenting, yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di luar sana. Dengan adanya entrepreneurship di UNS, diharapkan mahasiswa bukan hanya sekedar mencari lapangan pekerjaan, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kemiskinan dapat teratasi. Apa saja sih kegiatan entrepreneurship bagi mahasiswa? Pertama ada PKM. PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Dan untuk yang kedua ada Kopma. Kopma merupakan UKM yang bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan dan kedisiplinan para mahasiswa. Melalui UKM ini, mahasiswa dapat memiliki gambaran dan mencoba merasakan dunia kerja mini yang nantinya akan berguna untuk bekal menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dan untuk yang ketiga ada PKW. PKW merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri maupun lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha di masa mendatang. Nah, itu tadi beberapa contoh kegiatan entrepreneurship bagi mahasiswa. Meningkatkan entrepreneurship mahasiswa. Membangun jiwa kewirausahaan haruslah dimulai dengan kemauan kreatif dan inovatif seseorang untuk mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Hal tersebut penting untuk dipahami mengingat selama ini dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh wirausaha atau wira swasta. Untuk mendorong berkembangnya jiwa kewirausahaan, maka seseorang haruslah memiliki kompetensi. Kompetensi merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin melakukan proses perjalanan kreativitas berpikir dan inovatif tentang keinginan yang dihadapinya. Wirausaha tidak hanya memerlukan pengetahuan, tapi juga keterampilan. Di antaranya keterampilan manajerial, konseptual, memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berelasi. Selanjutnya, teknik membangun kepribadian entrepreneur. Secara garis besar, teknik membangun kepribadian yang sehat dalam diri adalah dengan meningkatkan kedewasaannya dalam mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh orang lain. Yang dilihat dari sisi rohani, sosial, emosional, dan intelektual yang bersumber dari kepercayaan diri. Adapun teknik membangun kepribadian wirausaha, maka seseorang harus yang pertama menyadari arti sukses, nilai potensi diri, nilai potensi orang lain, dan nilai waktu. Kepribadian yang sukses adalah akibat dari sebab-sebab yang kita lakukan. Tidak ada sukses tanpa tindakan-tindakan tertentu yang mengawalinya. Yang kedua, menginginkan. Keinginan yang terumuskan secara jelas dalam bentuk target-target yang cukup berharga untuk diperjuangkan, maka akan mampu menggerakkan kita menuju hasil akhir sukses. Yang ketiga, memperjuangkan.
5 unsur kepribadian yang harus diperjuangkan yaitu antusiasme atau semangat dan motivasi, komitmen, tindakan nyata, ulet, tidak mudah putus asa, dan berdoa.